melakukan kekudusan dalam ketaatan. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia. Dia di sini adalah Yesus Allah ya, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi sebenarnya ini Allah itu ingin kita tuh semua anak-anaknya hidup kudus. Tetapi karena kita kadang kecewa, kita putus asa, khawatir, itu membuat kita jadi menyimpang. Apakah kekhawatiran itu akan mengarahkan kita ke dalam kenajisan hawa nafsu? Jelas. Khawatir aja udah salah, apalagi rembetan ke depannya ya. Jadi jikalau kita memang merasa berat untuk melakukan kekudusan, kita berdoa, kita puasa, kita berlutut di kaki Tuhan, kita minta tolong Tuhan untuk mengajari kita hidup kudus. Dan ayat selanjutnya ini kita baca sama-sama dengan hati yang benar-benar, dengan hati yang haus akan lapar kebenaran firman Tuhan ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Tuhan pengennya kita itu kudus. Karena Tuhan itu kudus. Karena hanya di dalam kekudusanlah kita bisa betul-betul merasakan nikmat hidup kudus, indah hidup kudus. Kalau kita merasakan yang namanya kekudusan, kita bisa satu frekuensi ya, satu arahan, satu jalur gitu kan. Pasti kita akan merasakan suatu enak loh, nikmat loh sebenarnya hidup kudus itu loh. Hidup di hadapan Tuhan dengan kudus, melakukan buah-buah roh, mentaati firman Tuhan. Enak banget gitu kan ya. Baik, selanjutnya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tubuh kita orang percaya kepada Yesus adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus. Jadi kita orang percaya pada Yesus, pada Allah, kita Yesus Kristus, itu tubuh kita itu tempat tinggalnya Roh Kudus. Sebenarnya ada di Roma pasal 8 ayat 11, di mana roh itu merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa kamu menjadi miliknya. Jadi orang percaya kepada Yesus, kita udah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi pasti Roh Kudus itu akan menegur kita jika kita salah. Dia membimbing kita ke jalan yang benar. Tetapi ingat ya, kita ini diciptakan itu sebenarnya itu harusnya itu hidupnya kudus, tapi kita itu punya pilihan. Makanya kenapa manusia itu banyak yang berbuat dosa, karena itu pilihan mereka sendiri berbuat dosa. Tapi pada mulanya Allah tuh pengen kita tuh hidupnya tuh sesuai kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang kita itu ngayal. Makanya di sini saya memberikan tema seperti ini agar kita semua belajar. Oh, rencana Tuhan itu sebenarnya tuh pengennya kita itu hidupnya kudus, hidupnya benar gitu di hadapan Tuhan. Baik, selanjutnya. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita yang menjadi milik Allah. Tubuh kita sama sekali tidak boleh dicemarkan oleh kenajisan atau kejahatan apapun, baik oleh pikiran, keinginan, tindakan. Ada dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19-21. Sebaliknya, kita harus hidup sedemikian rupa sehingga menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ayatnya di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Baik, kita baca bersama-sama. Dan jika roh dia di sini adalah Yesus ya, roh Allah ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini maksudnya adalah menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi di sini adalah bahwa tubuh kita yang tadinya dipenuhi dosa, kita akan dihidupkan secara roh. Jadi yang tadinya pengen berbuat dosa, jadinya kita itu dikuduskan gitu ya, saudara-saudari ya. Jadi kita akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ini pasti kan pengennya tahu kebenaran. Makanya saudara-saudari nonton dan mendengarkan sampai akhir kan video ini. Jadi kita yang tadinya mati karena dosa,
kita telah dibangkitkan roh kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, gitu kan. Baik, ayat selanjutnya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Yang Dia mau adalah kita muliakan tubuh kita ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Untuk bersaksi, melakukan gobarong, melakukan hukum kasih. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, seperti yang tadi saya bahas di ini ya. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita yang menjadi milik Allah. Tubuh kita sama sekali tidak boleh dicemarkan. Nah, dicemarkan ini bagaimana? Oleh kenajisan atau kejahatan apapun, ataupun dosa. Baik oleh pikiran, keinginan, tindakan. Ada dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai ke 21. Nah, kita baca. Ini di video-video saya sebelumnya juga pernah dibahas, tapi saya akan ulang-ulangi agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memahaminya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Pasti tahu dong percabulan seperti apa kan ya. Free sex, berpikir yang porno, itu juga bisa termasuk ya. Kecemaran, korupsi, amatir, dan kecemaran persetubuhan juga bisa dibilang kecemaran ya. Hawa nafsu itu banyak banget artinya luas. Keinginan daging, ya kan? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan ini biasa suka berselisih ya. Ini saudaraan dengan perselisihan gitu kan. Suka berdebat untuk cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dan ibaratnya lagi tren debat agama ya ibaratnya. Tapi saya di sini berharap bahwa kita itu benar-benar cari kebenaran lah ya. Kita rindu dan lapar dan haus akan kebenaran gitu kan. Jangan berdebat untuk mencari pembenaran, tapi kita sama-sama belajar untuk kebenaran gitu kan ya. Jadi janganlah kita berseteru, janganlah kita berselisih gitu. Ada pepatah mengatakan bahwa sing waras ngalah katanya ya. Kalau menurut saya sih ya salah bener ya. Kalau udah ke arah perseteruan atau perselisihan, mendingan kita ngalah aja lah. Kita doain biar nanti Tuhan nyatakan mana yang benar mana yang enggak gitu kan ya. Baik, ayat selanjutnya, iri hati. Ini memang sangat-sangat merugikan kita ya, iri hati bisa membawa dalam malapetaka. Ada orang lihat si A sukses, si B sukses, dia iri. Lalu dia menghalalkan segala cara, itu nggak baik ya, itu merugikan diri sendiri. Lalu ini amarah ini, memang amarah ini, ya tahu lah ya rasanya marah seperti apa lah ya. Dan amarah ini bisa sampai ke hipertensi, penyakit, jantung berdebar-debar gitu kan, mencelakakan diri kita sendiri gitu kan ya. Ini kepentingan diri sendiri, egois lah, percideraan ya, sampai berkelahi. Roh pemecah, suka memfitnah gitu kan. Kedengkian, ya saudara dengan iri hati lah ya. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jikalau orang melakukan keinginan daging dalam Galatia pasal yang kelima ayat 9-21, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Intinya itu tidak masuk surga gitu ya. Baik, ayat selanjutnya ada di Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Baik, kita akan membacanya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini ayat ini pada saat saya membuat tema ini, tiba-tiba ayat ini muncul dalam, ya saya lagi membuatnya di PowerPoint ini, tiba-tiba muncul ya saya masukkan ke sini ya, ke tema kita ini ya. Jadi jujur saja saya membaca ayat ini memang sangat-sangat miris, sedih, dan juga kayak ngeri lah ya ayat ini ya. Kalau orang yang masih melakukan seperti yang dikatakan ayat ini ya mungkin masih ketutupan lah ya.
ketutupan hawa nafsunya. Tapi kalau udah benar-benar bertobat, dia akan sedih, menangis mendengarkan ayat ini, karena ayat ini itu benar-benar tamparan keras bahwa kita kalau gak bertobat, kita tuh bisa masuk neraka loh, gitu loh ibaratnya ya. Baik, kita akan bacanya ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, jadi orang-orang yang mengenal Yesus, mereka tidak memuliakan dia, tidak memuliakan Yesus sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi dia tuh kenal Yesus, tapi dia masih melakukan dosa. Jadi ibaratnya tuh bodoh menjadi gelap gitu kan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena mereka diliputi oleh hawa nafsu, jadi gelap. Gelap di sini hawa nafsu semua gitu kan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Orang yang melakukan dosa itu mereka merasa dirinya itu pintar, berhikmat. Tapi sebenarnya itu goblok gitu kan, bodoh gitu kan. Kata si Roma ini, ayat Roma pasal 1, ayat 21 sampai 32 ini maksudnya ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi Tuhan itu tuh kekal loh. Tuhan itu kekal. Tapi mereka tuh mikirnya tuh, aduh, umur gue masih panjang nih, gue masih sehat, masih lo buat dosa gitu kan. Itu tuh sebenarnya hal yang bodoh dalam penjelasan di sini ya. Baik, selanjutnya. Gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Di sini tuh ibaratnya tuh seperti penyembahan berhala gitu ya. Menyembah dewa-dewi, menyembah yang berhala gitu ya di sini ya. Lalu ayat selanjutnya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi Allah itu murka itu marah. Jadi dia itu ibaratnya, ya sudahlah terserah. Aku udah peringatin kamu ya. Sekali peringatan, 2 kali peringatan, 3 kali peringatan, sampai keempat kalinya ya udah terserah. Kalau Tuhan negur kita, itu berarti Tuhan masih sayang kita. Karena ada firman Tuhan mengatakan, aku akan menegur, ya kan? Kalau aku mengasihi, aku pasti menegur. Tetapi jika Tuhan udah ibaratnya, kok ini berbuat dosa, lancar-lancar aja nih, hati-hati bro, ya kan? Ujung-ujungnya langsung hilang napas, udah beda alam, gitu kan? Ya kalau beda alamnya masuk surga mending, tapi kan gak mungkin orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan hawa nafsu masuk surga itu kan nggak mungkin, ya kan? Nah, ayat selanjutnya, jadi Allah itu marah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran di sini dosanya, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi mereka berpuas-puas melakukan hawa nafsu mereka. Karena Allah udah terserah. Ayo dinasihati, diperingati gak mau dengar, ya udah tunggu aja jadwal tiket berangkat beda alamnya gitu kan ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi dia menyembah berhala. Ayat ini mengatakan dia menyembah berhala. Seperti itu ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi Tuhan itu menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka, ibaratnya ya sudah terserah kamu gitu kan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah di sini ada unsur hal yang menyimpang ya. Ya tahu sendiri lah ya hal menyimpang itu apa. Yang biasanya suami istri itu kan dikatakan dengan suami dan istri, pria dan laki-laki. Nah ini seperti ini ya, saudara-saudari pasti sudah tahu ya. Ayat selanjutnya, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemasuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi orang yang melakukan penyimpangan seksual ini akan mendapatkan suatu balasan.
Jadi ibaratnya tuh kalau freak sex itu kan ada penyakit kelamin ya. Ya tahu lah ya penyakit kelamin itu banyak macamnya ya. Jadi tidak mungkin orang yang melakukan free sex itu mendapatkan suatu kesehatan. Itu sangat mustahil. Apalagi jika dia suka jajan di hal-hal yang ya yang hal-hal yang negatif, hal-hal online yang negatif, berkenalan dengan orang lain diajak bobok-bobokan itu kan ya kalau seperti itu kan susah juga ya. Maksudnya mereka pasti akan mendapatkan penyakit kelamin gitu kan ya. Saya berharap saudara-saudari di sini dapat memahami maksud saya ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, jadi mereka itu kalau udah diliputi hawa nafsu itu sama yang namanya Allah tuh bodo amat gitu kan. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi Tuhan bilang terserah, kamu mau apa terserah. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, yaitu dosa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Kelaliman itu kejahatan juga ya. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi mereka itu kalau berbuat dosa itu saling support, saling mendukung. Contohnya nih, wih bro, gue kemarin check in sama si Ani, lu mau nggak nyobain? Nah, jadi kan saling support gitu kan. Check in di sini itu berhubungan fisik ya, dan gonta ganti pasangan. Bahkan kalaupun melakukan hubungan seks, walaupun dia calon suami, calon istri, di luar pernikahan itu tetap dikatakan perzinahan ya. Jadi saya berharap kita menjaga kekudusan. Ya memang susah sih, ngomong sih susah ya. Tapi kembali lagi semuanya kita minta tuntutan Roh Kudus. Jikalau di sini sudah ada saudara-saudari yang melakukan perzinahan, walaupun itu pacaran, walaupun itu setia, berhubungan seks cuma satu orang, tapi di luar pernikahan itu tetap dosa. Ya upah dosa itu adalah maut ya. Lebih baik kita bertobat, kita minta tuntunan Roh Kudus lah saudara-saudari, minta tuntunan Roh Kudus karena sekarang ini sudah banyak hal yang dinamakan pelecehan-pelecehan ya, seperti di berita-berita TV, di sosmed gitu kan. Jadi kita itu harus benar-benar hidup kudus. Saya di sini juga belajar hidup kudus karena hidup kudus itu bukan hanya tentang seksual free sex ya, tapi dengan pikiran kita yang iri, seri, dengki, dendam, cemburu, emosi, egois, yang itu juga termasuk ketidakkudusan. Jadi saya berharap saudara-saudari di sini dengan khotbah saya ini, dengan tema seperti ini, saudara-saudari dapat mengerti dan memahami. Saya berdoa agar saudara-saudari dapat mengalami perjumpaan kekudusan Allah yang sebenarnya, agar saudara-saudari dapat mengalami yang namanya haus dan lapar akan kekudusan kebenaran firman Tuhan. Baik, firman Tuhan sampai di sini, tetapi saya berdoa agar Roh Kudus yang di dalam hati saudara-saudari selalu mengingatkan dan saudara-saudari mau berubah ya. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dan kita juga akan menerima doa berkat juga ya. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur atas firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di sini memilih untuk hidup suci kudus benar. Kami tahu Bapa bahwa hidup suci kudus benar itu susah. Tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau kami memang betul-betul ingin hidup suci kudus benar, pasti kami bisa. Bapa, hamba-Mu juga berdoa
Untuk saudara-saudari yang ada di sini yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan menyembuhkan melalui bilur-bilur Yesus, maupun yang mengalami beban berat, stres, anxiety disorder, maupun segala penyakit kecemasan, itu juga Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan juga untuk orang yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan, jalan keluar. Dan juga orang yang ada dalam lingkungan toksik, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Dan biarlah orang-orang yang tadinya menerima Tuhan Yesus tetapi murtad, maupun sudah ngerti kebenaran firman Tuhan tetapi masih berbuat dosa, biarlah Tuhan menjamah dan mau membalikan mereka ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini juga biarlah setiap firman yang kami baca, kami renungkan, dan kami baca, biarlah Tuhan itu menjadi perenungan dan kami lakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Baik, kami akan menerima doa berkat, kasih, karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang Allah Yesus Kristus Tuhan kita berikan akan selalu menyertai kita jika kita memang benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.